warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam harmoni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada PT Bali Maya Permai Food Sending Industri di Desa Pengambengan. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dias Astija dengan NIM 191701170, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Sebelum lanjut, izinkan saya berterima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya. Yang pertama, Ibu Dr. Luh Indrayani, SPD MPD, dosen kedua saya, Bapak Ibu Tu Arya Darmayasa, SPD MPD, dan dosen penelaah saya, Bapak Dr. Andes Inyoman Sujana, MSI. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang. Sumber daya manusia merupakan suatu proses yang dilewati lewat pikiran manusia dan diikuti dengan tindakan yang diinginkan oleh para perusahaan. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam mengatur kinerja kerja karyawan sehingga menciptakan efektivitas dan efisien dalam sebuah organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka Sabara selaku HRD dari perusahaan tersebut mengatakan bahwa batas toleransi pengambilan libur cuti dalam setahun yakni sebanyak 12 hari, termasuk cuti massal, dan di luar izin khusus seperti izin perkawinan, upacara ngaben, penghitanan, dan lainnya, yang tertera pada Peraturan Bab 5 Pasal 12 tentang cuti tahunan untuk pekerja tetap. Namun, masih banyak karyawan yang melampaui batas toleransi tersebut. Selain itu, pada temuan awal, peneliti melihat adanya beberapa karyawan yang meninggalkan tempat kerja sebelum waktu istirahat dan tidak tepat waktu pada saat kegiatan istirahat telah selesai. Selain itu, terdapat juga karyawan yang pulang lebih awal dibandingkan dengan karyawan lainnya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Eka Sabara, SPDI, selaku HRD dari perusahaan tersebut menyadari bahwa sebagian dari karyawannya kurang disiplin dalam bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh, disiplin kerja karyawan termasuk dalam kategori kurang disiplin. Hal ini didukung dengan melihat langsung karyawan pada perusahaan tersebut, di mana masih ditemukannya beberapa karyawan yang datang bekerja masih terlambat, pulang tidak tepat waktu, dan karyawan yang sering melewati batas jam istirahat. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa hasil kuesioner awal motivasi kerja karyawan pada PT Bali Maya Permai Food Sending Industri masih berada pada kategori perolehan skor sebanyak 459 dengan kategori rendah. Untuk kategori sangat tinggi 756 sampai 900, untuk kategori tinggi 612 sampai 755, dan untuk kategori cukup 468 sampai 611, sedangkan untuk kategori rendah 323 sampai 467. Selanjutnya untuk kategori sangat rendah sebanyak 180 sampai 324. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kerja karyawan PT Bali Maya Permai Food Sending Industri? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja kerja karyawan PT Bali Maya Permai Food Sending Industri? Yang ketiga, yaitu apakah terdapat disiplin kerja, motivasi terhadap kinerja kerja karyawan pada PT Bali Maya Permai Food Sending Industri. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengkaji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kerja karyawan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja kerja karyawan pada PT Bali Maya Permai Food Sending Industri. Yang ketiga, yaitu untuk menguji pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja kerja karyawan pada PT Bali Maya Permai Food Sending Industri. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja kerja karyawan.
Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang disiplin kerja, motivasi, dan kinerja kerja karyawan. Yang kedua, bagi pihak Undiksa diharapkan dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan tentang disiplin kerja, motivasi, dan kinerja kerja, serta tambahan sebagai pengembangan kurikulum. Selanjutnya, pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokuskan pada variabel-variabel penelitian, yakni disiplin kerja, motivasi, dan kinerja kerja karyawan. Yang kedua, penelitian ini dilakukan hanya dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketiga, periode penelitian ini tahun 2022 sampai tahun 2023. Kajian teori. Yang pertama, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai karyawan secara individu, dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diamanahkan perusahaan kepadanya, menurut Daulay tahun 2019. Yang kedua, kinerja kerja atau kapabilitas merupakan tugas dari hasil kerja lewat proses yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melakukan sebuah pekerjaan dan dilakukan evaluasi kerja serta pegawainya untuk meningkatkan pencapaian target dalam satu periode. Menurut Apandi tahun 2018 halaman 84. Selanjutnya, disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan kemampuan kerja individu untuk melakukan sesuatu secara teratur, tekun, dan terus-menerus, serta bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Menurut Sinabela tahun 2018. Selanjutnya, motivasi. Rasa tanggung jawab didapatkan dari hasil motivasi yang ada pada diri setiap pekerja. Rasa tanggung jawab seseorang untuk bekerja misalnya dari gaji yang besar, pemimpin yang mengayomi, fasilitas kerja yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, serta rekan-rekan kerja yang menyenangkan dan lainnya. Menurut Hasibun tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kerja karyawan, yang pertama yakni kemampuan, kepribadian, dan minat kerja. Yang kedua, kejelasan dan penerimaan. Kejelasan ini dipengaruhi oleh keputusan bersama antara pegawai dalam pekerjaan. Selanjutnya, tingkat motivasi pekerja, di mana tingkat motivasi ini didirikan dari para pekerja yang memiliki motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, kompetensi berkaitan dengan kreativitas, inovasi, dan lainnya, fasilitas kerja, budaya kerja, kepemimpinan, dan disiplin kerja menurut Apandi tahun 2018 halaman 86. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Rahmawani dan Syahrial tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kerja Karyawan PT Sinarmas Medan. Yang kedua, Sembiring dan Merbun tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada PT PLN. Yang ketiga, dari Nurjaya tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Kerja Karyawan. Menurut Widuri dan kawan-kawan tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Kerja. Yang terakhir menurut Fajri dan Dalmar tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada CP Permata Mitra Karya Tangerang Selatan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini meliputi variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari disiplin kerja dan motivasi, sedangkan variabel dependen terdiri dari kinerja kerja karyawan, hasil kerja, perilaku, sifat, dan kepribadian. Hipotesis penelitian. Yang pertama, H01 tidak terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kerja karyawan PT Balimaya Permai Fucening Industri. Yang kedua, HA1 terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kerja karyawan PT Balimaya Permai Fucening Industri. Yang selanjutnya, H02 tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja kerja karyawan PT Balimaya Permai Fucening Industri. HA2 tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Balimaya
Permai Food Chain Industry. Selanjutnya, H03 tidak terdapat pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Balimaya Permai Food Chain Industry. HA3 tidak terdapat pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja kerja karyawan pada PT Balimaya Permai Food Chain Industry. Rancangan penelitian. X1 disiplin kerja, X2 motivasi kerja, dan Y kinerja kerja yang mana berhubungan secara parsal dan simultan antara variabel-variabel yang ditentukan. Selanjutnya lokasi, populasi, dan sampel. Yang pertama lokasi. Penelitian ini berlokasikan di PT Balimaya Permai Food Chain Industry, tepatnya berada di Jalan Raya Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Selanjutnya yang kedua, populasi. Populasi dalam penelitian ini yakni bagian dari produksi sarden dengan jumlah karyawan 205 karyawan. Sedangkan sampel penelitian ini, pengambilan sampel ini menggunakan teknik random sampling dan rumus Solvin dengan memperoleh sampel sebanyak 59 karyawan. Definisi operasional yang pertama. Variabel dependent, kinerja kerja yang terdiri dari hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat kepribadian. Yang kedua, variabel dependent terdiri dari disiplin kerja dan motivasi. Disiplin kerja pertama terdiri dari ketaatan dan tanggung jawab kerja. Yang kedua, motivasi. Motivasi terdiri dari ketentraman dengan rasa nyaman dan senang, serta dorongan dalam bekerja. Jenis dan sumber data. Jenis data ini menggunakan kuantitatif, sedangkan sumber datanya yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode dan instrumen. Yang pertama, metode pengumpulan data menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu wawancara, kuesioner, dan pencatatan dokumen, di mana wawancara ini diharapkan dapat menunjang permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan pemberian kuesioner diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, dilakukannya uji terlebih dahulu, yakni instrumen penelitian yang diuji lewat uji validitas dan reliabilitas, serta melihat kelayakan instrumen yang akan diberikan. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama menggunakan teknik analisis data uji asumsi klasik, yang kedua uji asumsi linear berganda, yang ketiga uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.